Halo Sobat Rama, balik lagi nih sama gue. Siapa lagi kalau bukan Mike. Nah, kali ini gue akan nge-review sebuah film dari Jepang yang dirilis pada tahun 2016. Yang mau tahu judulnya apa, komen di bawah ya. Nah, karena udah gak lama bahas film Jepang, pasti seru nih guys. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang memilih pindah ke pedalaman biar kehidupannya tenang. Akan tetapi ketenangannya menjadi sebuah jackpot bagi dirinya sendiri setelah kehadiran seorang wanita yang selalu hadir pada dirinya. Bahkan wanita ini selalu mengajak melakukan pentas budaya terus-terusan. Wih, kayaknya seru nih film. Daripada lama-lama, sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan gue Mike mempersembahkan. Di awal film kita akan dilihatkan pria bernama Kosuke sedang membawa sebuah keranjang. Akan tetapi Kosuke tak sengaja menemukan sebuah kursi yang agak butut di pinggir jalan. Dan setelah dilihat-lihat, ternyata dia pun sangat tertarik dengan kursi itu dan akhirnya langsung membawanya pulang. Gue jelasin sedikit ya. Kosuke ini sebagai aktor dari kota Tokyo yang memilih tinggal di pedalaman hutan untuk menenangkan jiwanya. Oke, kita lanjut. Di scene berikutnya Kosuke duduk sambil santai membaca buku di tepi pantai. Asik nih kayaknya. Apalagi sambil minum kopi disertai gorengan. Caur. Asik pisan, Dan tiba-tiba tak lama kemudian dari kejauhan terlihat seorang wanita untuk menghampiri Kosuke. Dengan memakai sepeda ontelnya, wanita ini bernama Shiori menghampiri si Kosuke. Akan tetapi tiba-tiba ia menyemplungkan dirinya bersama sepedanya dan dirinya kecemplung ke dalam air. Tiba-tiba Shiori langsung membuka pakaiannya di depan Kosuke. Saat itu juga membuat Kosuke yang melihatnya sedikit gak fokus untuk menyapanya. Lalu Kosuke bertanya kepadanya apakah dia punya tempat tinggal. Akan tetapi si Shiori menjawabnya ia ingin menginap saja karena dia tak punya tempat tinggal. Mendengar hal itu, Kosuke meninggalkan Shiori. Shiori mengikuti Kosuke dari belakang. Yang bikin gilanya lagi nih, Shiori langsung menaiki gerobak milik Kosuke dan langsung naik ke pundaknya tanpa permisi. Merasa ketiak Shiori ini bau, Kosuke pun langsung mengeluarkan jurus smackdown-nya dan langsung membuat Shiori langsung terkapar di pinggir jalan. Namun tak cukup itu aja, Shiori yang masih belum kapok, ia tetap mengikuti Kosuke dari belakang sampai ke rumahnya. Setibanya di rumah Kosuke, Shiori terlihat begitu amat senang. Namun Kosuke saat ini tak suka keberadaan Shiori di dekatnya. Maka dari itu Kosuke mencoba mengusir Shiori dari rumahnya itu. Namun hal yang tak diduga pun terjadi. Tiba-tiba Shiori menyerang Kosuke. Dan Kosuke yang merasa kesakitan langsung mencoba menyerangnya kembali. Namun tak semudah itu Ferguson. Si Shiori pun langsung mengambil kursi untuk melindungi dirinya. Melihat hal itu, dia langsung berkata bahwa Shiori seperti anjing liar. Kosuke masuk ke dalam rumahnya dan setelah kembali keluar, Kosuke melemparkan roti ke tanah untuk memberi makan Shiori. Tak disangka dan tak diduga, Shiori pun langsung mengambil roti itu dan lalu Shiori pun berkata bahwa Kosuke tak akan bisa lepas dari incarannya. Wah, gila bener nih cewek. Dan singkat cerita, malam pun tiba di mana Kosuke sedang menikmati makan malamnya. Tiba-tiba dia mendengar suara anjing mengaum dan tiba-tiba lampu di rumahnya pun mati. Keesokan harinya, Kosuke memanggil temannya Yuzawa untuk menggantikan daya listrik yang baru di rumahnya. Dan setelah itu, mereka pun pergi ke kota untuk udut di sebuah bar. Yang kebetulan, bar itu milik temannya mereka. Setibanya di bar, Kosuke terkejut melihat Shiori yang sedang bekerja di bar itu. Begitu juga dengan Shiori yang terkejut melihat Kosuke berada di tempat kerjanya. Dan setelah selesai bertatap-tatapan, Shiori meminta maaf kepada si Kosuke atas yang dilakukannya waktu itu. Dan disinilah Kosuke mulai menyimpan perasaan kepada Shiori. Kemudian mendengar temannya membaca puisi tentang cinta, Kosuke malah terus-menerus memperhatikan Shiori yang sedang bekerja. Singkat cerita, di saat bar sudah mau tutup, Shiori menggoda bosnya yang sedang cemburu kepadanya.
Ternyata bosnya ini cemburu dengan Shiori, alasannya karena tak rela jika Shiori ini jatuh cinta kepada si Kosuke. Dan pada akhirnya bosnya pun nekat melakukan adu mekanik dengan si Shiori ini di tempat itu juga guys. Nah singkat cerita, pagi pun tiba, terlihat Kosuke sedang belanja sayuran untuk kebutuhan dapurnya. Dan setelah mereka kembali ke rumah, Kosuke dibuat kaget setelah melihat sebuah mobil yang terparkir di depan rumahnya. Dan setelah masuk, si Kosuke dibuat bengong karena melihat si Shiori sedang pentas budaya dengan pria lain di dalam rumahnya. Setelah selesai melakukan pentas budaya, mereka keluar dari rumah itu. Dan saat itu Shidon sangat malu kepada si Kosuke. Ia mengira kalau rumahnya itu milik Shiori. Namun dengan santunya Kosuke tak mempermasalahkan pentas budaya mereka yang ada di rumahnya. Bahkan si Kosuke menjemput mereka dengan sangat ramah dan memberikan secangkir kopi. Ya, maksudnya membuat menambah tenaga, mengingat mereka habis melakukan pentas budaya. Nah, disinilah si Shiori masuk dan mengganggu hidupnya Kosuke. Sehingga malam harinya ketika Kosuke sedang tidur, dia pun terbangun oleh suara HP. Dan setelah Kosuke menemukannya, ternyata HP itu milik Shidon yang ketinggalan tadi siang. Setelah diangkat, tiba-tiba terdengar suara cewek yang sedang oh. Ternyata itu telepon dari Shiori yang sedang mengganggu si Kosuke. Dan tak lama Shiori pun berkata kepada Kosuke jika Kosuke ingin mencicipinya, ia disuruh bilang aja karena Shiori akan selalu siap dimanapun dan kapanpun Kosuke memintanya. Gila. Akan tetapi Kosuke benar-benar tak mau diganggu oleh siapapun, sekaligus hanya Geraldine. Kosuke tetap menolaknya. Karena kesal bobonya terganggu, Kosuke pun memutuskan untuk membuang ponsel Shidon sejauh mungkin. Dan singkat cerita, pagi pun tiba di mana Kosuke sedang melakukan aktivitas mencangkul di halaman rumahnya. Tak lama, Shiori pun kembali mendatangi kediaman Kosuke untuk mengambil ponsel milik Shidon. Kemudian, Kosuke pun bilang kepadanya bahwa HP-nya semalam telah dibuangnya sangat jauh, entah kemana. Setelah hal itu, Shiori pun malah terus-terusan ngebacot kepada Kosuke untuk mencarikan ponsel yang telah dilemparnya. Karena sudah emosi dengan Shiori, Kosuke pun bertanya kepada Shiori kenapa ia selalu nongol di hadapannya. Shiori pun menjawab bahwa dia adalah pemburu cinta. Buset, gelo. Singkat cerita, keesokan harinya Kosuke terlihat sedang memasak ikan sambil duduk santai. Selang beberapa menit, dari kejauhan terdengar suara mobil menuju kediamannya. Dengan buru-buru, Kosuke pun bersembunyi ke dalam rumahnya. Awalnya Kosuke mengira kalau yang datang adalah temannya si Kobuchi. Ternyata adalah seorang wanita yang lumayan ajib nih cuy. Dan wanita ini bernama si Kyoto. Kyoto adalah temannya si Kosuke yang sudah lama tak bertemu dengannya. Dia berprofesi sebagai guru. Lalu si Kyoto bilang kepada si Kosuke kalau dirinya sangat kangen kepadanya. Dan setelah keluar, tiba-tiba Kosuke terkejut dengan adanya beberapa orang yang berdiri di depan rumahnya. Ternyata mereka semua adalah murid Kyoto. Selama beberapa menit, datang lagi seorang wanita yang bernama Yuko. Ia memperkenalkan dirinya kepada Kosuke bahwa dia adalah asisten si Kyoto. Dan alasan mereka berkunjung ke tempat kediaman Shisuke adalah karena mereka melakukan perjalanan tur ke luar kota dan tiba-tiba ada sebuah bencana gempa. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk putar balik untuk bermalam sementara waktu di rumah Kosuke. Dan pada malam harinya, saat Kosuke sedang enak-enaknya bobo, tiba-tiba si Kyoto menyasar tubuh si Kosuke untuk melakukan pentas budaya. Dan setelah melakukan adegan pentas budaya, si Kosuke pun keluar dan melihat si Yuko yang sedang menutup telinganya. Dan ternyata dengan keberisikan mereka yang saat membuat Yuko sedikit ingin ada yang mencicipi guanya. Dan kebetulan saat itu si Kosuke masih pengen melakukan adegan pentas. Maka mereka pun melakukan percolokan dengan si Yuko di rumput hijau. Hal mengejutkan lainnya, si Shiori membawa salah satu murid Kyoto ke dalam mobil. Lalu mobil itu pun berjoget ria di malam hari. Melihat sebuah mobil sedang berjoget, maka murid lainnya pun mengantri untuk mencicipi lubang guanya si Shiori. Dan keesokan harinya, Kosuke pun menghampiri si Yuko yang sedang mempersiapkan minuman.
Sadar si Kyoto dan yang lainnya bahwa mereka sudah pergi, namun si Yuko kok nggak pulang-pulang, si Kosuke pun bertanya dan si Yuko menjawabnya karena ia ingin melayani Kosuke selamanya. Akan tetapi berita itu bukan membuat Kosuke menjadi senang, malah membuat Kosuke tak suka kepadanya. Dia pun langsung meminta Yuko untuk pergi segera menyusul mereka. Dengan buru-buru Yuko pun lompat pergi meninggalkan Kosuke sendirian. Dan tak lama kemudian, usut punya usut datanglah si Shiori ini datang. Dan disinilah pertarungan hebat mereka terjadi, di mana mereka saling mempertahankan dirinya untuk tak saling mencicipi. Namun Kosuke yang masih ketagihan dan belum puas dengan pentas budaya semalam, ia pun kalah karena Kosuke mencicipi Shiori. Dan mereka pun melakukan adu mekanik saat itu juga. Dan sementara di sisi lain rombongan Kyoto tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Dan ternyata Kyoto sama-sama gilanya. Mereka belum puas dengan aksinya semalam. Ia membawa salah satu muridnya ke sebuah kebun untuk melakukan adu mekanik. Dan begitu juga dengan si Yuko yang sedang berjalan sendirian dan tak sengaja melihat teman Kosuke yang sedang buang air kecil. Dari sinilah setelah mereka melakukan aksi adu mekanik di dalam mobilnya dan mereka pun menjalin hubungan resmi. Dengan kata lain jadian cuy, atau biasa kita bilang cinlok, cinta lokasi. Lalu kita lanjut lagi nih, balik lagi ke kediaman si Kosuke yang gubuknya terlihat oyak-oyak dan bergoyang dahsyat. Nah benar saja, kemudian gubuknya pun ambruk akibat melakukan pentas budaya yang sangat bersemangat dengan gaya kuda jingkrak guys. Dan hal menarik lainnya, meskipun gubuknya sudah ambruk, mereka pun tetap melakukan adu mekaniknya. Bahkan mereka pun melanjutkan aksi itu sampai pindah ke bar milik teman Kobuchi, yang kebetulan si Kobuchi sedang tidak bertugas. Dan singkat cerita, pagi pun tiba di mana Kosuke terbangun dari tidurnya. Si Kosuke mencari Shiori yang sudah meninggalkannya. Dan setelah kembali ke gubuknya yang sudah hancur itu, Kosuke melihat sebuah tulisan di kursi yang ditemukannya waktu itu. Tulisan itu mengatakan siapakah anjing liar sebenarnya. Dan seketika Kosuke pun tersenyum melihatnya. Dan film pun tamat. Buset, keren juga ya nih film. Buat lo semua yang udah nonton sampai akhir, gue ucapin terima kasih nih. Dan gue Mike, pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.